Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizman Cikit. Saya berasal dari jurusan Bisnis Digital. Kali ini dalam video ini saya akan presentasikan proposal studi kelayakan bisnis usaha bucket atau gift Happy Flyer ID untuk memenuhi ujian akhir semester. Bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Studi kelayakan bisnis atau yang biasa disingkat dengan SKB adalah kegiatan terencana yang dilakukan untuk mempelajari secara lebih mendalam mengenai suatu usaha ataupun bisnis yang akan dijalankan. Usaha tersebut pada akhirnya akan memberikan kesimpulan mengenai layak atau tidaknya sebuah usaha bisnis dijalankan. Berikut ini merupakan beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan sebuah studi kelayakan bisnis atau SKB. Yang pertama, menghindari kerugian. Kedua, memudahkan pelaksanaan kerja. Ketiga, memudahkan perencanaan perusahaan. Keempat, memudahkan dalam hal pengawasan. Kelima, memudahkan proses pengendalian. Usaha UMKM saat ini mulai menunjukkan eksistensinya di dunia bisnis. Kehadirannya semakin memberikan pengaruh besar atas perekonomian negara dan saat ini mulai menjadi salah satu penumpang utama perekonomian di Indonesia. Dengan optimisme bahwa pertumbuhan peran UMKM serta potensi-potensi yang sebetulnya dimiliki oleh bangsa Indonesia maka perlu dirumuskan dan dijabarkan implementasi strategi dan program-program yang jelas untuk mencapai secara UMKM sendiri menghadapi dua permasalahan utama, yaitu masalah finansial dan non-finansial atau organisasi manajemen. Menurut Urata Primaja A 2008, studi kelayakan bisnis untuk UKM Jakarta Gramedia, masalah finansial diantaranya adalah A. Kurangnya kesesuaian atau terjadinya mismatch antara dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UMKM. B. Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM. Laporan studi kelayakan bisnis. C. Transaksi yang tinggi yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu, sementara jumlah kredit yang dikucurkan kecil. D. Kurangnya akses sumber dana yang formal, baik yang disebabkan oleh ketidakadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai. E. Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi, sedangkan termasuk dalam masalah organisasi manajemen atau non-finansial diantaranya adalah A. Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan quality control yang disebabkan minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan. B. Kurangnya pengetahuan akan pemasaran yang disebabkan oleh terbatasnya informasi yang dapat dijangkau oleh UMKM mengenai pasar selain karena keterbatasan kemampuan UMKM untuk menyediakan produk atau jasa yang sesuai dengan keinginan pasar. C. Keterbatasan sumber daya manusia atau SDM serta kurangnya sumber daya untuk mengembangkan SDM. D. Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi. 1.2 Bidang usaha. Bidang usaha yang dijalankan merupakan UMKM bidang bisnis industri kreatif, yakni bergerak dalam bidang jasa dengan merangkai atau menyusun bunga menjadi karangan. Bahan utama untuk membuat karangan bisa berasal dari berbagai macam bahan seperti bunga segar, bunga plastik. Pemilik usaha selalu berusaha memaksimalkan hasil karyanya demi kesenangan dan kepuasan pelanggan. Dengan terus berpikir kreatif dan inovatif, usaha buket dan karangan ataupun gift ini semakin lama semakin berkembang setiap harinya. 1.3 Bentuk usaha. Bentuk usaha ini adalah usaha bentuk perseorangan. Pengusaha perseorangan adalah pengusaha yang memiliki usaha perseorangan itu sendiri. Sementara itu, setiap perusahaan perseorangan biasanya hanya dimiliki oleh satu pemilik saja. Tanggung jawab yang diemban oleh pemilik memiliki sifat yang tidak terbatas. Ciri-ciri dari perusahaan perseorangan adalah: pertama, usaha dimiliki oleh perseorangan. Kedua, bentuk pengolahannya sangat sederhana. Ketiga, modal yang dikeluarkan relatif tidak besar. Keempat,
kelangsungan bisnis tergantung pemiliknya sendiri. Yang kelima, nilai penjualan dan juga nilai tambah yang diproduksi relatif lebih kecil. Bab 2, profil usaha. 2.1 Gambaran umum usaha. Terdapat banyak sekali bidang usaha pada UMKM di Indonesia. Salah satunya banyak digandrungi para wirausahaan muda saat ini adalah UMKM bidang bisnis produk kreatif. Salah satu yang akan dibahas yakni usaha buket, bunga dan gift shop pada UMKM Happy Flower ID yang berlokasi di Kabupaten Tulungagung. Maraknya usaha buket bunga yang berada di kios-kios bunga mulai ketinggalan zaman, karena saat ini banyak sekali inovasi produk buket yang direasikan menjadi berbagai bentuk dan bahan, tidak hanya untuk menonton seperti hanya buket bunga segar. Dikarenakan permintaan yang semakin lama semakin banyak, pemilik terus berinovasi dalam memasarkan produknya. Ide-ide segar tentang hadiah buket dan seserahan menjadi hal yang dipelajari setiap harinya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku UMKM bidang bisnis produk kreatif karena harus terus berinovasi untuk mempertahankan eksistensi produknya. 2.2 Aspek utama dan ringkasan hasil temuan. 2.2.1 Aspek legalitas atau hukum. Aspek legalitas menyangkut masalah kelengkapan dan kebebasan dokumen perusahaan ini, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki Happy Flower ID. Memiliki rencana ke depannya untuk mengurus surat izin usaha atau CIU. Jika suatu usaha telah memiliki legalitas dari pemerintah setempat, maka akan memudahkan mereka untuk menjalani kerjasama atau investasi dengan baik dengan pihak luar. 2.2.2 Aspek pasar dan pemasaran. Untuk menilai apakah perusahaan yang akan melakukan investasi ditinjau dari segala pasar dan pemasaran memiliki peluang pasar yang diinginkan atau tidak, atau dengan kata lain, seberapa besar potensi pasar yang ada untuk produk yang ditawarkan dan seberapa besar market share yang dikuasai. STP atau Segmenting, Targeting, Positioning. Segmenting. Happy Flower ID memiliki fokus dalam hal segmentasi pasar produksinya, yakni kalangan menengah, kalangan mahasiswa, dan lain-lain. Fokus utamanya adalah bulan-bulan kelulusan seperti bulan April, Mei, Juni, September, dan lain-lain, ataupun hari-hari besar seperti hari kasih sayang, hari ibu, hari guru, dan lain-lain. Targeting konsumen Happy Flower ID ini ialah mahasiswa dan pelajar yang setiap bulannya tertentu akan mencari hadiah atau gift maupun bucket untuk dijadikan hadiah. Maka dari itulah di Happy Flower ID menyediakan berbagai varian bucket, mulai dari harga yang murah sampai yang mahal. Position. Dalam setiap varian bucket atau gift, hadiah yang disediakan oleh Happy Flower ID tentunya sudah terjamin kualitasnya. Bahan baku bunga segar dan proses pengolahannya langsung yang membuat produk tetap fresh dan bersih saat sampai ke tangan konsumen, dan tentunya tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembuatannya. Aspek keuangan atau finansial. Biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat memulai usaha merupakan dana pribadi milik owner. Keterbatasan dana ini membuat owner Happy Flower ID memutar otak untuk tetap mencarikan customer bunga terbaik ataupun bahan-bahan lain yang memiliki kualitas bagus. Namun, karena permintaan yang semakin membludak, selain dari petani lokal, owner juga bekerjasama dengan petani bunga dari luar daerah Kabupaten Tulungagung guna memenuhi stok yang dibutuhkan. Saat ini Happy Flower ID yang mulai dikenal oleh masyarakat mulai menghasilkan laba yang cukup besar setiap bulannya, karena setiap hari selalu ada customer yang memesan rangkaian bunga, hadiah, seserahan maupun hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut. Keuntungan diperoleh hingga mencapai 2-3 juta bersih setiap bulannya, ataupun ketika musim wisuda biasa sampai 5-8 juta bersih. 2.4 Aspek teknis atau operasi. Lokasinya cukup mudah karena berada di komplek perumahan tengah kota yang ramai oleh penduduk dan dekat dengan pusat perbelanjaan, sehingga mudah sekali ditemukan. Usaha ini dijalankan di rumah pemilik yang merengkap
sebagai toko tempat owner mensuplai berbagai karangan atau buket seserahan yang bisa langsung dipilih oleh pembeli yang memilih membeli langsung di tempat dan juga melihat-lihat sebagai referensi buket karangan atau kado gift yang ingin dipesan. Meskipun berlokasi di rumah owner, penataan layout produk tidak mengganggu kenyamanan baik dari keluarga owner maupun pembeli yang hendak membeli. 2.2.5 Aspek manajemen dan organisasi. Usaha ini bersifat perorangan, jadi segala modal, kepemilikan, pembagian laba, pemasaran, manajemen hanya dikerjakan langsung oleh pemilik. Owner bertanggung jawab penuh atas usaha yang dijalankan. Hal ini karena owner masih merasa sanggup mengerjakannya seorang diri. 2.2.6 Aspek ekonomi. Selama hampir 4 tahun berdiri, Happy Flower ID telah memberikan dampak pengaruh ekonomi yang cukup besar bagi para petani bunga lokal di daerah Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Selain dari petani bunga lokal, owner juga memperluas pasar dengan bekerja sama dengan petani bunga daerah lain guna memenuhi pesanan customer dan memperbanyak variasi produk yang dijual. Kemudian 2.2.7 Aspek dampak lingkungan atau AMDAL. Selain dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat dan petani bunga lokasi, ada dampak lain yang terpengaruh oleh kehadiran penjualan buket bunga segar, yakni tanah semakin lama kehilangan kesuburannya karena terusan ditanami bunga segar secara bergantian dan hanya berhenti ketika musim tertentu saja. 2.3 Kesimpulan. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha yang dijalankan sangat terasa keuntungan dan kepuasannya dengan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 20 juta rupiah. Usaha ini layak untuk dijalankan karena mempunyai NPV positif. Akan tetapi, dengan belum diurusnya surat izin legalitas usaha ini, maka menyulitkan owner untuk menarik investor. Oleh sebab itu, dalam waktu tidak lama ini, pihak owner akan segera mengurus surat izin legalitas usaha ini. Demikian hasil presentasi proposal saya yang berjudul mengenai usaha gift atau bucket Happy Flower ID. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.